Halo, Halo, sore Mbak Tami. sore Mas Arya. Apa Ya, kabar? baik-baik Mbak. Baik, gimana kabarnya? Baik, baik. Rapi Hmm, sekali. Lagi ada iya, event. iya ada event Mbak. Tapi kan buat ini udah jam 5 kan berarti ya untuk event kita. 2 menit lagi kita tunggu teman-teman yang lain untuk join kita ya Mas ya. Oke, oke. Siap Mbak. Halo, selamat sore rekan-rekan. Kita tunggu 2 menit lagi ya, supaya kita mulai at 5 on the dot. Aduh. Gimana nih Mas, prospek bursa karbon kita? Ya, bulan depan kan Mbak untuk rencana perdananya Bursa Karbon bulan depan. Dan memang direncanakan sesuai informasi POJK-nya terkait dengan bursa karbon bulan ini ya berarti. Mm-mm. Exciting ya sih? Indonesia akhirnya punya loh. Ya, saya sih sangat exciting ya untuk bursa karbon juga nih Mbak. Dan untuk kedepannya, ya pasti kita we need to start from somewhere kan Mbak. Untuk Hmm, saat ini juga dari mulai bursa True. karbon. Tapi kan memang di peraturan sendiri kan memang kalau misalnya untuk perdagangan karbon itu kan bisa melalui dua ya. Yang pertama bursa atau penyelenggara yang ditunjuk oleh regulator dan juga yang kedua over the counter atau OTC platform kan atau perdagangan langsung ya bahasanya di peraturan tersebut. Namun ya kalau misalnya dengan pasar bursa karbon yang teratur wajar dan efisien dan pembentukan harga yang lebih baik ke depannya terkait dengan harga karbon kredit yang diproduksi Indonesia, saya sih sangat setuju untuk pengembangan dan juga dorong memang perdagangannya melalui bursa karbon, Mbak. Karena Indonesia sendiri kan dari sisi karbon untuk dari sisi forest sendiri sebagai negara dengan produsen hutan atau forest terbesar kedua di dunia kan sebenarnya setelah Brazil, Amazon sendiri. Dan Hmm. potensi untuk perdagangan karbon sendiri data terbaru itu sekitar 565 juta dolar Mbak untuk potensi perdagangan karbonnya Wow. sendiri. Ya, itu. Wow. Yep. Kita mulai ya, Mas. It's Ya, 5:01. boleh, boleh. Ya, Silakan, silakan. formally gitu. Selamat Ya, ya. sore, rekan-rekan, Sure, sure. sahabat melek hukum. Kita kembali Yep. lagi dalam program 15 Minutes Law Literacy, membuat sahabat melek hukum dalam waktu singkat. Sore ini kami ditemani Bapak Carya Rabindra Lukman, SE BSc MH, Country General Counsel of Beta First Green Exchange. Eh, kami eh, kami mengundang rekan-rekan untuk ikut berdiskusi melalui kolom tanya jawab pada Instagram ini supaya bisa langsung bertanya pada ahlinya Bapak Carya. Seperti tadi sudah kita cerita di depan sedikit dengan Mas Carya bahwa pemerintah Indonesia akan melaunch bursa karbon September ini. Sepertinya ini langkah besar bagi Indonesia yang pertama dilakukan. Uh, untuk langsung aja kita mulai. Jadi sebenarnya Mas Carya, kalau boleh diceritakan, apa sih, first thing first ya, apa sih bursa karbon ini? Yang kita tahu yang namanya bursa ya pasar, ada transaksi di situ. Tapi apa itu Mas, bursa karbon? Thank you. Ya, thank you Mbak Tami. Jadi sebenarnya kalau bursa karbon sendiri, kalau misalnya sesuai dengan peraturan itu, bursa karbon yang diperdagangkan itu adalah efek, Mbak.
atau sertifikat pengurang emisi. Antara saya ilustrasikan satu perusahaan yang memiliki surplus emisi dengan perusahaan lain yang memiliki defisit emisi. Contohnya perusahaan A, PLTU yang menggunakan fossil fuel di sini memiliki kelebihan emisi, Mbak, yang telah dibatas atau ditentukan oleh pemerintah. Dan satu sisi lain lagi, perusahaan PLTU misalnya di sini memiliki defisit emisi atau masih di bawah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan carbon footprint yang mereka hasilkan. Untuk terjadinya offset, perusahaan yang memiliki kelebihan emisi diwajibkan untuk membeli karbon dari perusahaan yang memiliki defisit emisi, Mbak, di sini. Jadi akan ada penurunan footprint dari yang perusahaan memiliki surplus emisi dan akan ada dibeli dari perusahaan yang memiliki defisit emisi. Jadi supply demand-nya di sini sebenarnya sama seperti yang ada di pasar modal. Karena karbon sendiri memang sesuai dengan undang-undang dan juga peraturan memang dikategorikan sebagai efek, Mbak. Jadi diperdagangkan di bursa sebagai efek. Memang dulu memang ada sedikit memang beberapa argumen atau memang beberapa info yang mengatakan bahwa carbon credit itu dapat dikategorikan sebagai komoditas. Namun berdasarkan undang-undang dan juga peraturan, carbon credit di Indonesia dikategorikan sebagai efek yang dapat diperdagangkan di bursa karbon. Carbon credit ya, Mas, yang dikatakan sebagai efek. So, kalau aku boleh meringkas, jadi sebenarnya ada perusahaan yang melakukan, satu dari negara ada aturan dulu, ada cap, betul nggak? Ada cap bahwa setiap perusahaan hanya boleh mengeluarkan emisi X, gitu ya, X ton, katakan seperti itu. Lalu ada perusahaan yang dengan bisnisnya, proses bisnisnya akan menghasilkan emisi misalnya X plus 1 atau ada yang X minus 1 gitu ya, Mas ya. Lalu benar. Di bursa ini mereka bisa set off. Benar. Gitu nggak, Mas? Mereka bisa set off gitu. Jadi satu yang harus berarti kalau gitu satu PR-nya adalah berapa batas emisi yang boleh dilakukan atau dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya, Mas. Mungkin setiap industri itu berbeda gitu ya, Mas. Apa itu udah ada aturannya ya, Mas? Ya, sebenarnya di setiap industri itu berbeda, Mbak Tami. Contohnya misalnya ada peraturan dari ESDM terkait dengan mereka tahun lalu itu sudah ada pilot carbon trading antara sesama PLTU di sini, Mbak. Tapi sebenarnya yang paling utama sebelum kita bisa masuk terkait dengan carbon trading atau bursa karbon ini sendiri, saya ada beberapa poin, Mbak. Sebenarnya sekarang ini perusahaan-perusahaan di Indonesia, contohnya perusahaan, mereka selalu mengatakan terkait dengan green, Mbak. Dengan green. But actually, how green is your company? And posisi saat ini company tersebut sudah berada di posisi mana terkait dengan emisi yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang pertama itu saya selalu menekankan dan menginformasikan bahwa we need to have measurement atau perhitungan measurement memang yang diakui oleh global standard dan juga ISO, Mbak, di sini terkait dengan measurement of the carbon assets sebagai carbon credit dan carbon liability sebagai carbon footprint. Di sini contohnya memang sertifikasi tersebut memang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi seperti TÜV-SÜD dan juga BSI. Dan juga setelah kita mengetahui terkait dengan how green we are in a certain company, for example ya Mbak, kita dari sana perusahaan akan tahu, oh berarti kita akan bisa memitigasi, mengurangi footprint atau emisi kita dengan keadaan company saat ini. Karena dengan kita tidak mengetahui kondisi kita saat ini, kita tidak akan tahu upaya mitigasi apa yang harus kita lakukan, Mbak, ke depannya. Nah, yang kedua, setelah kita melakukan, kita tahu initial health check kita perusahaan dapat melakukan mitigasi footprint. Mitigasi footprint di sini
kita selalu mendorong perusahaan untuk melakukannya secara internal dulu, Mbak. Contohnya, misalnya perusahaan menggunakan mesin yang lebih ramah lingkungan, perusahaan yang menggunakan alat-alat, misalnya non-fossil fuel base, dan lain-lainnya. Nah, pada satu titik, untuk mitigate atau mitigasi penurunan footprint di sini, perusahaan memang diberi kesempatan juga apabila sudah ingin menurunkan footprintnya, mitigasi, tapi memang belum mencapai batas tertentu yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, perusahaan bisa melakukan offsetting, Mbak. Atau di sini adalah membeli carbon credit yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Membeli carbon credit yang dihasilkan perusahaan lain, carbon credit di sini definisinya adalah perusahaan yang defisit emisi, Mbak. Sehingga mereka memiliki buffer atau carbon credit yang dapat mereka jual ke perusahaan lain. Sehingga perusahaan di sini dapat mencapai offset atau balance antara carbon footprint atau carbon emisi yang mereka hasilkan dan juga carbon credit. Akan terjadi carbon neutrality, Mbak, di sini. Dan memang sekarang banyak juga yang terakhir itu terkait dengan green financing. Kita menyebutnya green financing dan lain-lainnya. Green financing di sini memang yang menarik di negara-negara maju, green financing tersebut sudah memiliki standarisasi, Mbak. Jadi contohnya terkait ya dengan beberapa negara maju di Amerika Serikat, misalnya di Eropa atau di China, bank-bank atau lembaga keuangan di sana sudah memverifikasi klien-klien mereka untuk dapat memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut green. Bagaimana kita menjustifikasinya, Mbak, di sini? Dengan adanya sertifikasi memang yang diakui oleh global standard dan juga memang yang menyatakan bahwa emisi yang dihasilkan perusahaan tersebut tidak melebihi batas ketentuan yang diakui oleh global standard. Jadi kesimpulannya di sini, apabila kita sudah melakukan measurement, penghitungan sesuai dengan ISO dan global standard, kita tahu keadaan kita, Mbak. Contohnya, saya ilustrasikan, kita ingin health check, Mbak. Initial health check tentang keadaan kita. Oh, ternyata kolesterol kita tinggi, Mbak. Oh, ternyata dengan kolesterol kita tinggi, kita bisa memitigasinya. Oh, ternyata kita harus mengurangi makanan yang goreng-gorengan. Kita harus mengurangi begadang. Nah, itu yang saya maksud dengan mitigasi, tapi dengan sudah adanya sertifikasi atau penghitungan yang memang diakui oleh global standard di sini. Setelah kita memitigasinya, ternyata memang kita harus mitigasinya kolesterol tinggi, tidak boleh begadang, kita juga bisa minum misalnya mengurangi gorengan. Namun pada satu titik ternyata kita masih kolesterolnya masih dalam batas yang tinggi, Mbak. Nah, di sini kita bisa melakukan offset yang saya ilustrasikan, membeli carbon credit dari perusahaan yang defisit emisi dengan minum pil atau tablet yang untuk pengurang kolesterol. Jadi atas usaha sendiri dan juga atas bantuan dari orang lain, Mbak, di sini. Offsettingnya di sini bisa diilustrasikan juga perdagangan carbon credit di bursa karbon atau perdagangan langsung OTC platform. I see. Itu menarik banget tadi ilustrasinya. Coba aja, semoga itu benar bisa dilakukan. Tapi kita boleh backtrack sedikit, Mas. Jadi ada beberapa istilah teknis yang mungkin coba kita reiterate gitu. Jadi di sini ada carbon asset, yaitu carbon credit. Yes, right. Benar. Itu dihasilkan ketika suatu perusahaan berhasil mengurangi emisinya atau emisinya kurang dari cap yang sudah ditentukan. Betul tak? Maka akan ada kredit. Gitu. Yes, benar, Mbak. Lalu istilah kedua, itu ada carbon footprint. Kalau carbon footprint justru emisinya. Misalnya sebuah perusahaan menghasilkan emisi yang di atas dari cap tadi yang ditentukan. Yes. Oke, dan itu menjadi liability gitu ya, Mas ya. Makanya baru bisa kita masukkan dalam rumus balance kayak internal laporan keuangan.
Nah, Yes. untuk kita melihat ini semua harus ada semacam due diligence, semacam ngecek di mana sih posisi kita sebenarnya gitu ya Mas ya. Ya, Nah, gimana benar. cara ngeceknya? Tadi Mas Im bilang bahwa ada standar internasional baik ISO, terus ada apa namanya metode-metode tertentu untuk menentukan how green we are. Yes. Tujuannya sebenarnya tujuan utamanya sebenarnya untuk internal ini ya, internal changing gitu di dalam perusahaan harus berubah sendiri gitu. Betul nggak, Yes, Mas? setuju, Mbak. Tapi kalau Benar. udah mepet banget satu perusahaan ini nggak bisa lagi saya mengubah internal prosedur gitu, ya sudah memenuhi cap kita bisa melakukan apa namanya carbon trading ini, Hmm. baik melalui bursa atau OTC, gitu nggak sih, Mas? Ya, benar sekali, Mbak. Karena memang sekali lagi yang diperdagangkan di bursa karbon itu adalah memang sertifikat pengurang emisi, Mbak. Atau yang di global itu kita sebutnya Certified Emission Reduction. Jadi memang sertifikat pengurang emisi ini kalau saya boleh ilustrasikan, jadi pertama kali itu contohnya dari satu perusahaan itu akan mensubmit namanya PDD atau Project Design Documentation. Project Design Documentation tersebut memang akan disubmit ke KLHK melalui sistem registri nasional, Mbak. Sistem registri nasional tersebut akan memverifikasi apakah PDD dan juga yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang disubmit tersebut sesuai dengan ISO dan global standard, Mbak. Pada saat diverifikasi dokumen PDD tersebut, dari sistem registri nasional tersebut akan menganalisa juga apakah perusahaan memiliki mitigasi, Mbak, yang saya jelaskan di sini. Mereka sebutnya dokumen rencana aksi mitigasi atau DRAM, DRAM. Nah, setelah mendiverifikasi semua sesuai standar, jadi keadaan saat ini, keadaan perusahaan saat ini, mitigasinya ke depan bagaimana yang akan mereka lakukan, dan yang proses terakhir, semua dokumen tersebut yang sesuai dengan ISO dan Global Standard akan diverifikasi oleh Verified Validation Body atau VVB auditnya yang terdaftar di KLHK di sistem registri nasional, Mbak. Jadi prosesnya itu setelah udah divalidasi terakhirnya oleh VVB auditornya SRN, Sistem Registri Nasional, KLHK melalui SRN akan menerbitkan satu sertifikat pengurang emisi, Mbak, yang diberikan oleh KLHK ke suatu perusahaan terkait dengan jumlah karbon kredit yang dapat mereka hasilkan oleh perusahaan tersebut, dan sistem pengurang emisi tersebut akan diperdagangkan baik di bursa karbon atau di perdagangan langsung. Oh, interesting. Jadi sebenarnya prosesnya panjang sekali ya. Kita nggak Ya, satu yang bisa melakukan ini sebenarnya hanya perusahaan, betul nggak? Perorangan nggak bisa. benar. Misalnya saya punya pohon gitu, saya mau bilang saya punya pohon satu, terus saya mau bilang emisi saya menghasilkan apa namanya karbon kredit gitu. Saya nggak bisa ngomong gitu ya. Sebenarnya kalau untuk kan itu kan dari sisi memang saya setuju juga dengan Mbak Tami. Kalau untuk offsetting ya Mbak, carbon forest offsetting itu, karena kan Indonesia hutan tropisnya nomor 2 terbesar dunia Mbak. Nah untuk carbon offsetnya itu di samping dengan mitigasi sendiri, menggunakan renewable energy dan juga beli carbon credit dari perusahaan lain, kita juga sebenarnya bisa melakukan offsetting dengan menggunakan carbon forest, Mbak. Contohnya banyak perusahaan. Ada satu perusahaan batu bara atau perusahaan energi yang memang menginvestasikan atau membeli carbon kreditnya melalui carbon forest, Mbak, di sini. Karena kan forest sendiri meresap CO2 ya, Mbak, di sini. Meresap CO2 sebelum mereka terangkat ke atmosfer. Jadi ada beberapa mitigasinya. Namun tadi pertanyaannya terkait dengan bisa didaftarkan punya satu atau dua, ya memang itu dihitung ya Mbak. Jadi sebenarnya badan hukum itu sebenarnya badan hukum PT yang bisa mendaftarkan ke sistem registri nasional untuk nanti akan diterbitkan sertifikat pengurang emisi. Nah di sini juga sebenarnya ada beberapa Mbak yang pertanyaan juga
terkait dengan, oh kalau kayak gitu, apakah hanya di bursa karbon atau di OTC? Bursa karbon di Indonesia. OTC itu perdagangan langsung, bisa perdagangan domestik, Mbak, atau global atau cross-border trading. Namun, saya berikan catatan di sini. Ada perbedaan. Kita harus membedakan antara karbon kredit yang sudah terdaftar di sistem registry nasional itu hanya bisa diberikan sustainability claim satu kali, Mbak. Jadi intinya, satu karbon kredit yang sudah didaftarkan di sistem registry nasional itu secara nasionalisme atau secara nominal value tetap terdaftar di host country, namun perdagangannya secara komersialisasi itu dapat diperdagangkan ke luar negeri, Mbak. Oh, oke. Yes. Coba kita digest lagi, Mas. Ini tuh dunia baru, jadi kayaknya saya dan rekan-rekan juga kayak perlu pelan-pelan. Boleh ya, Mas ya? So that tadi jadi ada there's two things ya dalam menghasilkan carbon credit ini. Either mengurangi ini mengubah proses produksi sehingga dia mengurangi emisi yang dihasilkan, atau yang tadi forest. Kalau kita punya hutan yang luas gitu yang bisa menyerap emisi, itu bisa dihitung berapa kredit yang dihasilkan gitu ya, dan hitungannya itu standarnya sudah ada global standard dan ada ISO-nya. Gimana cara supaya dapat carbon credit? Kita daftarkan planning ya, Mas, bukan sudah hasil ya, tapi planning, di tahap planning pun sudah bisa kita daftarkan ke SRN ya, di bawah KLHK, sehingga setelah melalui proses due diligence dan verifikasi, maka akan keluar sertifikat pengurang emisi SPE. Yang ini yang akan diperjualbelikan. Lalu si SPE ini tidak hanya bisa diperjualbelikan di Indonesia, tapi juga ada yang cross border. Yes, gitu. Benar. Ya, ini ya enak juga yang di luar negeri. Kalau kita memikirkan NDC ya, Mas ya. Ya, itu sih sebenarnya memang saya sih tetap encourage karena tetap Indonesia. Ya, yang pertama kan memang dari sisi nominal value-nya itu kan, jadi satu carbon credit itu sustainability claim-nya itu di-retire di Indonesia, Mbak. Jadi hanya bisa satu carbon credit equal dengan satu CO2 kan, Mbak? Metric ton-nya kan berarti satu carbon credit, satu metric ton CO2. Iya, CO2. Nah, di sini kan berarti kan sebenarnya itu kan berarti kan misalnya apabila sudah ada transaksi baik melalui bursa karbon, domestik atau dengan cross border trading, itu satu carbon kreditnya itu wajib di-retire atau tidak di SRN di sistem registry nasional dan tidak dapat digunakan lagi untuk transaksi-transaksi selanjutnya, Mbak. Nah, interesting. Ya, itu mungkin nanti sebenarnya terkait nanti ada pertanyaan mungkin terkait dengan yang blockchain ya, Mbak. Karena governance ya, Mas ya. Bagaimana meningkatkan governance dan menjaga ketika si karbon kredit ini diperjualkan di luar negeri lalu diklaim nanti sama orang lain, negara lain gitu ya, bahwa mereka telah mencapai NDC mereka, padahal tadi seperti Mas Arya bilang, karena sudah didaftarkan di Indonesia, maka itu masuk pengurangan NDC Indonesia gitu. Pencapaian NDC Indonesia gitu. Walaupun sertifikatnya dia bisa dijual ke negara manapun gitu secara keekonomian. Gitu. Benar. Sebenarnya how to make sure nih, Mas? Jadi balik lagi, Mbak, tadi sedikit sebelum saya masuk ke blockchain. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya carbon credit sudah retire, tidak bisa digunakan lagi sustainability claim di Indonesia, Mbak. Sebenarnya keuntungannya dari Indonesia, ya sekarang itu kan green investment ya, Mbak. Tapi kan many green investment that needs a lot of money ya, big investment, Mbak, di sini. Kita bisa mendatangkan foreign direct investment di sini, namun tetap foreign direct, contohnya foreign direct investment, investor dari luar ingin benar-benar menginvest uangnya mereka ke green investment, Mbak. How do you verify whether it is a real green investment or not? They claim, green investment.
tapi bagaimana kita memverifikasinya? Nah, di sini kembali lagi ke pertanyaan terkait dengan blockchain. Dari blockchain itu sendiri, sebenarnya once carbon creditnya sudah di-retired, Mbak, di host country, which is sesuai dengan pasal 6 Paris Agreement, bahwa memang cross-border trading itu dibolehkan, dan sekarang carbon credit sudah punya paspor ya, Mbak, istilahnya ya. Jadi istilahnya CSRN itu ya, paspornya? Ya, jadi sudah di-retired di Indonesia, we can claim di NDC, apa yang didapatkan oleh investor dari luar. Mereka akan mendapatkan carbon neutrality certificate, Mbak, di sini. Terkait dengan investasi mereka di negara-negara berkembang. Karena contohnya, China, Middle East, Amerika, mereka negara-negara maju, mereka the biggest net emitter, Mbak, terbesar di dunia. Kayak dari 3 area negara tersebut. Indonesia, salah satunya negara berkembang, adalah the net carbon credit producer terbesar di dunia. Jadi ada offsetting purpose, ada kebutuhan antara dari negara maju yang ingin invest ke green investment untuk menurunkan mitigasi footprint-nya mereka, dan Indonesia yang menjual carbon credit-nya, Mbak. Jadi akan ada offsetting atau balance antara footprint yang dihasilkan atau emisi yang dihasilkan negara maju dengan carbon credit yang dapat dihasilkan oleh negara berkembang. Di sini jadi sebenarnya kembali lagi kualitas carbon credit yang dihasilkan suatu negara. Kenapa yang saya selalu bilang memang pemerintah sudah on the right track, sudah sesuai dengan ISO dan global standard. Dan yang terakhir, saya juga mendapatkan informasi bahwa pemerintah, baik dari sistem registri nasional di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga bursa karbon, encourage penggunaan blockchain, Mbak. Blockchain itu sebenarnya yang pertama, membatasi kemungkinan suatu perusahaan for their sustainability claim hanya melakukan greenwashing. Itu yang pertama. Di sini greenwashing, contohnya, apabila carbon credit tersebut sudah di-retired di sistem registri nasional Indonesia, yang saya sebut greenwashing di sini, dapat digunakan lagi untuk sustainability claim selanjutnya atau transaksi-transaksi selanjutnya, Mbak. Dengan blockchain, it enable the traceability and immutable, Mbak. Jadi di sini benar-benar kualitas carbon credit tersebut dapat di-track ke the source of the project. Jadi benar-benar hanya digunakan satu kali, dan benar-benar apakah project tersebut adalah project green investment, Mbak, di sini. Interesting. So, green, oke. Tadi kalau kita backtrack, SRN sudah mengeluarkan SPE gitu kan ya. Lalu kalau kita mau kejual ke luar negeri, asing, mereka perusahaan asing yang perlu melakukan green investment, whether by their decision or government force them to do that, perlu verifikasi, benar nggak nih carbon credit dari perusahaan X di Indonesia benar-benar as they claim gitu ya, mengurangi emisi X kredit lah ya, X ton. So, ada blockchain ini yang akan membantu mensystemize itu semua. Blockchain itu kan seperti ledger, betul nggak sih, Mas? Ya, yes, benar sih. Ya bisa kelihatan gitu, ini habis dari kiri, dari kanan gitu, ke siapa gitu ya, Mas ya? Ya. Like distributed ledger lah, Mbak, istilahnya ya sebenarnya. So, dan nanti si calon-calon investor ini bisa semacam melakukan due deal ya, melalui informasi-informasi yang ada dalam blockchain ini to verify the quality of the credit di SPE tadi, betul nggak, Mas? Yes, benar, Pak. Itu benar sekali. Emang udah banyak, Mas, yang pakai blockchain untuk SPE? Untuk SPE yang kami dapatkan informasi memang dari SRN sendiri memang mereka sedang update ya, dan untuk ready untuk perdagangan bursa karbon mereka akan enable the blockchain, Mbak, which is menurut saya sih memang hal yang sangat baik ya. That's blockchain sendiri.
Ini ya Mas ya, begitu penuh dengan teknologi gitu, banyak hal baru di sini. Yes. Sebenarnya saya masih mau banyak nih Mas, cuma sekarang sudah 5:27. Yes, Boleh nggak yes, nih yes. Mas, nanti kita tanya lagi, mungkin di kesempatan lainnya nih Mas. Boleh, Karena kita boleh, boleh. janji saja sampai 30 menit. Kalau saya boleh sampaikan, disimpulkan dari diskusi kita sore ini, Indonesia ini akan melaunch bursa karbon perdana ya atau pilot ini Mas. Perdana Mbak, di bulan September 2023, which is bulan Perdana depan. September. Very soon, Hmm. bulan September. Aim-nya untuk bisa melakukan transaksi jual beli karbon sertifikat pengurangan emisi yang merefleksikan karbon kredit. Karbon kredit itu merupakan aset perusahaan yang dihasilkan dengan either usaha penurunan emisi dari prosedur mereka ganti atau yang tadi forest tadi ya Mas ya, karbon Yeah. dari tumbuhan lah gitu ya. Yeah. Gitu. Untuk bagaimana di Indonesia dilakukan, nampaknya kita pasti harus melihat nanti seperti apa bulan September, tapi informasinya kita punya SRN yang akan mengimplementasikan blockchain to enhance the governance and traceability dan quality of credit Indonesia sehingga kita bisa mengundang investor asing untuk masuk ke Indonesia melalui green investment. Gitu nggak Mas? Yes, benar sekali Mbak Tami. Thank you. Thank you Mas Syarya untuk informasi yang disampaikan, menarik sekali. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan, apa hubungannya sama saham, apa dia mirip saham, apa nanti gimana transferability-nya, nanti kita liability-nya juga kayak apa. Nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya ya Mas ya. Siap Mbak, dengan senang hati. Saya izin iklan dulu sedikit. Okay. Dari ARCL untuk menghadapi ini perubahan di dunia sekarang ini seperti carbon trading, lawyer ini perlu juga untuk menyiapkan diri termasuk dalam hal soft skill gitu ya, soft skillnya di ARCLS kita punya program namanya Training NLP dengan kerjasama dengan Asheri Consulting, di mana kita mentrain profesional untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan persuasi. Training ini akan dilakukan Sabtu besok, tanggal 5 Agustus. Untuk informasi selanjutnya, silakan dicek di website kami, arcls.com. Gitu. Dan informasi bilansa lain itu ada minggu depan, 15 Minutes of Literacy, kita tidak akan hadir, tapi kita akan mengganti dengan Law Literacy Dialogue, sebuah talk show yang mengangkat isu negotiations for lawyers. Karena there's a notion lawyers are not a great negotiators. So kalau gimana Mas Chandra sebagai seorang lawyer, apakah setuju dengan hal ini? Setuju Pak. Jadi kalau ya, kita mengundang expert negotiators and mediators as well as lawyers to share with us tips, tricks, or strategies to negotiate with people. Thank you sore ini atas kehadiran rekan-rekan semua, terutama Mas Syarya juga sudah share dengan kita tentang dunia baru ini yang belum banyak yang memahami. Sampai sore teman-teman. Thank you. Bye-bye. Thank you Mbak. Thank you. Thank you Mas. Thank you.